kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Kita sudah mendengar cerita dari Bung Ramon ini, bagaimana dia kecemplung ke dunia kepenyairan. Dan ini ya ternyata dari sekolah agama, dari sebuah madrasah, dari sebuah sekolah yang sebetulnya tidak spesial untuk bicara tentang puisi. Itu lebih kepada masalah agama. Tapi di sana pun ternyata seorang bisa mendapat kesempatan untuk bersentuhan dengan puisi. Oke, Bung Ramon sekarang ini. Nah, setelah Anda bertemu dengan puisi, menyukai puisi, tentu ada proses bagaimana Anda dibesarkan, bagaimana Anda menemukan proses penyairan sehingga Anda bisa menulis banyak puisi, menulis buku-buku puisi dan dikenal sekarang ini. Bagaimana proses menjadi seperti itu? Bibit yang sudah ada, kemudian saya selesai dari Rasa Aliyah program khusus. Saya dapat undangan karena dulu masuk ke MAPK itu salah satu fasilitasnya adalah tamatan MAPK diterima di IAIN manapun tanpa tes. Jadi inginnya saya waktu itu kan sudah mulai berkecimpung itu dan di darah seni, bibit seni itu muncul. Saya ingin sebenarnya ke Fakultas Seni, Datuk. Saya sudah tanya-tanya juga waktu itu mengenai IKJ. Saya juga tanya-tanya juga mengenai waktu itu di Undri kan belum ada Fakultas Sastra ya, waktu itu masih FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Tapi orang tua. Jadi sejak awal memang kepingin. Sangat ingin, Datuk. Saya sudah merasuk itu. Dan sempat dulu waktu di MAPK itu kan sempat saya ikut di kelas sekolah menulis cerpen kayu tanam juga. Waktu itu pembimbingnya ada diantaranya almarhum Nafis, Aris Effenditar dan segala. Pokoknya waktu itu jiwa muda tuh bilang, wah ini kayaknya pilihan hidup ini harus jadi seniman, harus jadi sastrawan. Nah, orang tua bilang akhirnya udahlah. Yang jelas-jelas saja, di sini kan sudah ada. Kau diterima, kata mak saya almarhum, di UIN, udah masuk UIN saja. Masuk UIN ya, begitu masuk kampus yang saya cari itu di mana kira-kira pengumuman mengenai unit-unit kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan seni. Ya, ada hubungan dengan seni. Ya, ada hubungan dengan seni. Nah, dari sana bermula, tahun 96 masuk, dan waktu itu belum ada sanggar teater resmi. Jadi saya bersama teman-teman waktu itu yang dikoordinatori oleh Bang Ahmad Darmawi, GPAD Darmawi. Kami membentuk Teater Latatua. Di sana berproses, tapi masih berproses bagaimana berteater, bagaimana bersanggar, bagaimana baca puisi, deklamasi, olah pernafasan, segala macam, meditasi, dan lain sebagainya. Sementara saya ingin ada tantangan lebih mengenai sastra sebagai literasinya, menulisnya. Nah, pada waktu itu tahun 96 kan Riau Pos, Datuk Rida Kaliamci waktu itu pertama kali memunculkan Sagang kalau tidak salah, halaman Sagang Datuk. Nah, jadi saya bilang sama mak saya, ini di kampus ini saya mau jadikan rumah, saya bilang. Jangan cari-cari saya kalau saya tidak pulang, saya bilang. Jadi saya memang habiskan hari-hari saya itu di rumah itu paling hanya untuk nganterin baju kotor aja, Datuk. Saya lebih banyak tidur di kampus waktu itu dan kemudian juga pergi ke Panam, ke kantornya Riau Pos. Nah, waktu itu saya sama sekali tidak ada yang kenal kan di Riau Pos. Saya masih ingat, Datuk, waktu saya masuk ada security, saya masuk langsung ke belakang ke tempat percetakan kita. Saya bertanya, di mana halaman Sagang ini adanya? Jadi waktu itu mungkin beberapa yang saya tanya itu mungkin bingung juga, ini anak ngapain? Jadi di atas, waktu itu hari Sabtu. Kebetulan waktu hari Sabtu itu tim Sagang sedang bekerja di atas. Waktu itu ada Bang Nur Hamwaha, ada Bang Edi Yatim. Saya datangin, jadi Bang Edi Muhammad Yatim sempat lihat itu. Siapa kau nih? Saya masih kecil waktu itu, masih hitam, dekil. Saya ke sana waktu itu dengan Vespa butut bapak saya tuh. Saya tanya, Bang, saya mau ngirim puisi-puisi saya nih untuk di Sagang. Yakin sekali kau, kata Edi Muhammad Yatim. Kayaknya dia mau mempelonco saya itu. Yakin sekali. Ya, ini puisi-puisi saya sudah ketik, puisi-puisi saya. Gitu. Nah, akhirnya perkenalan seperti itu mungkin berkesan bagi senior. Jadi gaya seniman itu, gaya seniman, seniman yang pede. Akhirnya ketemulah dengan beberapa nama-nama yang lain ya, Bang Zaini, Bang itu, dan luar biasa sekali. Dan saya sempat setiap Sabtu saya ke sana dan sering di ospek juga. Pokoknya tugas saya beliin nasi untuk mereka. Ini kau cari nasi, kau cari itu.
Nah waktu itu saya kasih naskah sama Bang Nurham terima puisi saya 10. Wah itu memang luar biasa. Saya masih ingat Bang Nurham ketika membaca puisi saya itu, dia langsung lihat, gak usah kau datang-datang ke sini lagi. Kalau cuma mau 10 puisi aja kau nggak usah datang. Besok kau bawa 20 puisi. Wah, itu awalnya. Kawah Chandra di mukanya tuh dari sana. Dan saya beruntung sekali waktu itu. Itu dia omongin oleh Nurham, seorang yang tamat UGM bersastra. Iya, UGM bersastra. Alhamdulillah. Jadi waktu itu memang tidak jiwa kau tidak apa waktu itu. Oh, tidak menyerah Datuk. Tidak menyerah. Jadi iya, orang tua saya tuh kebetulan di Korem tuh. Tapi bukan militer. Orang tua saya pegawai sipil Koremnya. Jadi waktu itu selain sebagai pegawai Korem, orang tua juga di TU tuh. Jadi punya mesin tik. Jadi saya belajar mesin tik itu sebenarnya di rumah. Saya mulai mengetik lagi puisi, saya coret tangan, puisi kirim ke sana dan alhamdulillah dimuat tuh di halaman Sagang. Itu begitu dimuat pertama kali itu kertasnya itu sampai lecek, itu saya bawa kemana-mana keliling kampus itu. Dan ternyata memang waktu itu Sagang berhasil memposisikan diri sebagai kiblat kreativitas. Ada teman-teman yang kebetulan seangkatan dengan saya. Kebetulan dulu waktu Rio Pos Minggu itu punya halaman Hopla juga kalau saya tidak salah. Jadi ada gengsi-gengsinya tuh. Kalau puisi dimuat di halaman Hopla, itu puisi pemula. Tapi saya nggak pernah di Hopla, saya langsung dimuat di halaman puisi-puisi Sagang. Orang pertama yang saya kabari itu almarhum mak saya itu di dapur. Mak, ini puisi saya dimuat. Mak saya bilang, puisi itu apa? Katanya. Iya, orang tua ini saudara puisi. Ini Pak, Mak, ini gaji saya pertama. Alhamdulillah hari Seninnya dihubungi oleh sekretaris redaksi, ada honornya. Waduh, saya senang sekali waktu itu. Dan Sagang menjadi kiblat kreativitas, menjadi sebuah yang sangat berpengaruh dalam paling membesarkan saya, membangun spirit, kepercayaan sebagai percaya. Jangan puisi saja, kata, bikinlah kau belajar juga nulis esai, belajar juga nulis. Tapi dengan teater tetap akrab, tetap ada. Karena teater itu juga teater itu sangat daripada penting. cara proses menjadi membesarkan seorang penyair. Teater tetap di kampus saya di Teater Latah Tua itu berproses terus bersama. Kami juga akhirnya punya beberapa naskah untuk kita pentaskan. Waktu itu kan Dewan Kesenian Riau dengan dang merdunya itu betul-betul menjadi sebuah tempat laman bermain yang sangat penting pada waktu itu. Masih ada almarhum Idrus Inti. Masih ada almarhum Idrus Inti. Dan suatu hari Bang Taufik Ikram Jamil mengajak saya itu. Bang Taufik kalau nggak salah melalui salah seorang senior juga di kampus itu menghubungi Ramon Damora nanti suruh ke Dang Merdu ya main-main. Itu setelah beberapa puisi saya naik. Itu pertama sekali saya ke Dang Merdu itu. Saya bertemu almarhum Edi Ruslan, Aman Riza, saya bertemu Tintin. Bang Taufik waktu itu mau bikin buletin dulang namanya itu, yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Riau dan beliau mengajak saya sebagai reporternya. Itu selain teater juga terlibat di pers kampus. Waktu itu namanya Bloid Gagasan. Dari situlah mimpi-mimpi berkecambah, orang yang mencintai puisi, mencintai seni, kemudian makin kesini makin muncul lagi nih tren baru di lingkungan pers kampus. Waktu itu ada semacam kebanggaan kalau bisa bekerja di Riau Pos waktu itu Datuk. Bisa bekerja menjadi anak buahnya seorang Datuk Rida Kalihamsi itu bagi kita menjadi kebanggaan pada saat itu kan, bagi mahasiswa pers kampus. Jadi ya memang hari-hari saya di kampus itu selain menulis, beraktivitas di teater, kemudian di pers kampus, dan begitu saya sudah selesai teori, ini belum ke ini. Tapi betul. Tidak mengganggu proses kesenian, tidak mengganggu kuliah, tidak apa. Kuliah tetap saya jalankan. Cuman saya agak keteteran ketika ujian akhir saja, Datuk. Karena sudah enak ini, sudah apalagi waktu itu jadi pengembara. Jadi pengembara. Yang tak pulang ke rumah, tak sempat belajar. Saya mikir ke kesenian aja. Tak sempat belajar. Begitu pokoknya kalau udah kain kotor, lapar pulang ke rumah. Lalu saya pergi lagi.
Alhamdulillah itu yang Selain Sagang, Ya. pernah menulis karya-karya itu selain dikirim Sagang, dikirim ke media-media lain, misalnya di Jakarta, Kompas, atau Ya. segala macam, kalau itu? Ya, pernah. Jadi saya akhirnya melamar. Saya ingat bertemu Datuk di KRR dulu, Kongres Rakyat Riau di Hotel Mutiara Oh, iya. Merdeka. Jadi saya bilang, Datuk, Pak, saya masih panggil Pak. Pak, saya Ramon, Pak. Oh, kau yang Ramon itu? Datuk bilang begitu waktu itu. Saya mau melamar. Ya udah, aku lihat karya-karya kau. Nanti kau temui, kalau nggak salah, Datuk. Dan saya bertemu Ahmad ya. Waktu itu ada tabloid politik ya. Itulah tabloid politik Watan. Pertama kali saya bergabung di grup. Kemudian Bukan sebagai seniman, sebagai wartawan. sebagai wartawan itu. Tapi alhamdulillah secara pergaulan sudah mengenal sebenarnya dengan senior-senior kita di Riau Post Group, dari politik dari tabloid Watan kemudian ke Riau Post, dan akhirnya untuk memberi tantangan baru untuk pindah ke Batam tahun 2000 waktu itu. 2003 saya menikah, dan di awal-awal tahun 2000 itu saya mendengar bahwa di Kompas waktu itu buka rubrik puisi untuk pertama kalinya, namanya rubrik Bentara di Kompas. Awalnya Sutarji, Bang Sutarji, Datuk Sutarji Kalium Bakri, kemudian berganti redakturnya dengan ini ya. Kalau ini menarik ini, saya bilang tantangan baru ini. Berkali-kali itu saya waktu di Pekanbaru hanya lebih banyak berinteraksi dengan Sagang, dengan Lokat, belum ada proses menyeberang ke media nasional. Nah, itu baru ketemu di Batam, baru ada. Di Batam. Mulai menyeberang. Saya kirim beberapa naskah, dan alhamdulillah dimuat pada tahun 2003 Datuk. Lebih dulu daripada Hasan saya. Nah, Bang Hasan Asbahani. Halo Bang Hasan Asbahani. Jadi Bang Hasan Asbahani itu dimuat di Kompasnya tahun 2006 Datuk. 2006, 3 tahun setelah saya. Jadi kata Bang Hasan, kau penyair Kepulauan Riau pertama yang berhasil tembus Kompas. Selamat, kata dia. Tapi sekarang saya jauh tertinggal nih. 3 tahun berikutnya Bang Hasan tahun 2006. Tapi begitu sangat produktif, luar biasa. Saya merasakan pergulatan saya ketika berinteraksi dengan Sagang, kemudian saya pindah ke sini, kemudian saya ingin menghasilkan puisi-puisi yang bukan sebenarnya kecenderungannya lebih menggunakan kata-kata arkais Melayu. Jadi mungkin itu mendapatkan tempat pada saat itu. Nah, dari Kompas itu menjadi pintu masuk tuh. Dari Kompas kemudian saya bisa tembus di Koran Tempo, saya bisa tembus waktu itu di Jawa Pos waktu dikelola almarhum Mas Arif di Koran Tempo, di Republika juga, di Suara Karya, dan berkelanjutan. Sejak dari mulai di Kompas itu sudah menulis di hampir semua media-media nasional yang punya rubrik halaman sastra dan artinya lebih mudah, lebih cepat diterima dunia kesusastraan Indonesia. Ya memang masa mejan ingin seperti orang melahirkan pertama kali untuk kirim itu, tapi setelah diterima, puisi ini kan sebenarnya semacam uji publik juga, Datuk. Dan saya selalu waktu itu punya tantangan sendiri di dalam hati saya. Saya juga ingin mencoba apakah karya saya diterima di luar, seperti itu, dites. Dan alhamdulillah uji publiknya lumayan berhasil pada saat itu kan. Ini juga kamu membuktikan bahwa menjadi wartawan itu kebanyakan berangkat dari sastrawan ya. Sekarang ini ada grup wartawan sastrawan. Sastrawan wartawan. Sebenarnya kebanyakan wartawan hebat Indonesia itu berangkat dari sastrawan. Jadi itu bisa. Jadi sastrawan itu tidak membunuh. Kewartawanan itu tidak membunuh kesastraan seperti itu. Malah sebenarnya menyempurnakan dan menggenapi, menjadi medan yang sebenarnya ikut memberikan kontribusi yang penting. Jiwa kita sebagai seorang seniman dengan menjadi seorang wartawan. Karena ketika wartawan kan kita tidak hanya bergulat di dalam meja redaksi, di dalam newsroom, tapi juga kita ke lapangan. Dari lapangan-lapangan, pengamatan kita di lapangan itu selain pena wartawan, tapi pena sastrawan juga memberikan warna lain, memberikan diksi-diksi yang lain. Jadi itu sangat menarik, Datuk. Tapi tetap Anda merasa bahwa sumbangan kemelayuan Anda, kebahasan Melayu Anda itu merupakan sesuatu yang membuat Anda punya ciri khas dalam punyapan puitik Anda seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kan puisi ini
apa yang mau disampaikan dan bagaimana cara mengucapkan. Apa yang disampaikan kan sudah banyak nih, tentang cinta, tentang Tuhan, tentang nilai-nilai humanisme universal. Tapi bagaimana cara mengucapkannya itu sebenarnya kekuatan kita di Melayu ini. Puisi-puisi Ramon itu menemukan bentuknya, menemukan ya. Bentuk tuh, insya Allah. Nah, bagaimana saya ketika ingin mengatakan aku jatuh cinta padamu itu terlalu biasa. Saya kadang-kadang berlatih bisa sampai 50 sampai 100 kali bagaimana mengucapkan aku cinta padamu itu tapi dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi artinya tetap aku cinta padamu. Saya berlatih pada saat itu dan saya itu ditemukan dalam bahasa Melayu. Dan itu ditemukan dalam bahasa Melayu, Datuk. Luar biasa. Apalagi kita sebenarnya Melayu ini kan sangat kaya dengan bahasa-bahasa arkais yang kalau kita gali bisa kayak bermastautin itu kan sebenarnya bahasa kita. Tapi ketika saya pakai mastautin itu ke dalam sebuah puisi, menurut teman-teman dia memunculkan sebuah diksi yang lain gitu. Jadi diksi yang berbeda. Jadi memang kalau kita rugi rasanya kita tinggal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tapi kita tidak memanfaatkan sejarahnya, tidak memanfaatkan kekuatan bahasanya di dalam karya-karya. Dan memang pertarungannya pada akhirnya untuk kata Soetarji Kalzombahri di dalam esainya tentang sikap kepenyairan yang dimuat di Suara Karya tahun 1977 itu untuk menjadi penyair besar ya harus menulis puisi-puisi yang besar. Baiknya kita akan menjadi penyair yang sekadar kalau kita hanya menulis puisi-puisi yang sekadar. Di dalam proses kepenyairan itu ada orang-orang yang menurut Anda mempunyai pengaruh pada mulanya mempengaruhi Anda proses pemikiran, kemudian pengucapan puisi, ada penyair idola lain yang Anda temukan selama proses Anda menjadi seorang penyair. Saya membaca saja Soetarji Kalzombahri. Saya juga membaca saja Frida Kaliansi. Lagi saja tangan Datuk itu awal perkenalan saya itu dengan sajak Datuk yang bertangan. Saya suka misalnya dengan sajak-sajak Kawan Taufik Ikram Jamil, bagaimana dia akan protes Melayu itu tapi tetap dengan suara yang begitu romantik gitu. Saya juga membaca puisi-puisi dari penyair-penyair yang seangkatan. Puisi-puisi itu dari orang-orang yang saya kagumi itu berpengaruh, Datuk. Ya, saya sangat senang sekali membaca puisi-puisi mereka dan saya terpengaruh, tapi saya mencoba untuk tidak ingin terjebak ke dalam itu. Saya mencoba menemukan cari warna lain menjadi pengucapan. Bila mudah-mudahan saya sudah menemukan pengucapan yang khas itu, mudah-mudahan. Khas Ramon, tapi kan tidak boleh harus berhenti dan selesai sampai di situ saja. Mencari pengucapan-pengucapan yang. Oke, saudara sekalian, kita sudah bincang-bincang sama Ramon pada sesi yang kedua ini, dan kita akan break dulu, sebentar kita break dulu, kita nanti masuk pada sesi yang ketiga dengan cerita-cerita yang lain Ramon. Tapi dari sesi kedua ini kita mendapat satu kesimpulan bahwa pertama proses menjadi penyair itu jadi semacam jalan bagi seorang ingin menjadi seorang wartawan yang hebat. Jadi keseniman kepenyairan itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan untuk menjadi seorang, dan kemudian kewartawanan itu menjadi seorang yang menjadi lebih besar, lebih mudah mendapatkan tempat, memperkaya batinnya seperti itu. Yang kemudian persentuhan dengan para penyair-penyair besar, seniman-seniman besar juga memberi bentuk. Tetapi sentuhan-sentuhan itu tidak membuat kita kehilangan ciri khas sendiri. Jadi Ramon itu tidak sampai hilang oleh karena persentuhan dengan Soetarji, berkenal dengan Taufik, berkenal dengan penyair besar yang lain semuanya, tapi tetap tampil sebagai seorang Ramon, dan itulah yang dibawa sampai kemudian menerus karir kepenyairan dan tidak juga dibunuh oleh kerja rutin sebagai seorang wartawan seperti itu. Oke, kita bertemu di sesi yang kedua, sesi yang ketiga. Hai, sampai jumpa di sesi yang ketiga.